Yo, dipasang ke. Ya, ini proses produksinya. Madu dan bawang putih bersama-sama di, ini namanya bukan blender tapi apa namanya ya? Pemotong ya. Ya, tidak terlalu lembut, tidak terlalu kasar, sedengan saja. Berapa ukurannya kira-kira ya? Oke, sehingga menjadi bubur ukuran ya. Jadi blendernya hanya berapa detik ya? Kalau kira-kira setengah menit lah. oh, nggak nyampe mas, setengah menit. Nyampe kayaknya. Oh, ya kira-kira gitulah. Kalau dihitung teksturnya ya ukurannya ya bubur kasar gitulah ya. Iya. Oke, masukin lagi. Ya, ini madunya madu habat ya. Madu habat itu setelah digiling dengan apa? Dengan bawang, maka menjadi madu produksi. Ketika penyajian nanti bukan lagi pakai madu ini, ya pakai madu yang baru lagi. Ya. Oke. Ini bawangnya banyak yang rusak ya, dan memakan waktu panjang untuk mengupas. Jadi kedepannya belinya sudah jadi aja. Oke. Kita lihat. Mengupas. Ini bukan blender, namanya apa ya ini ya? Lupa bapaknya. Mixer bukan? Bukan. Namanya apa ya? Sampai ini tek. Mixer kan pencampur, pengaduk, ini kan pemotong nih, penghancur. Itu mas, geser ke caranya. Kalau ada yang kotor nggak bisa masuk. Diputar apa gimana sih? Nah, udah. Ya, ini area produksi loh. Berapa detik tuh? Oke. Dilepas dulu supaya tidak ikut ke bawah, karena itu kan hanya terpasang begitu, nggak kenceng. Memang begitu kencengnya karena penahanan dari atas. Demikian SOP membuat bubur bawang putih. Oke mas, ini bawang lanang juga tersedia. Bawang lanang diproduksi dengan cara dikupas dulu, dibersihkan, direndam madu. Yo, ini direndam selama 6 bulan. Nah, ini juga direndam selama 6 bulan, difermentasi madu dan bawang putih, bawang lanang. Ya, berbagai macam jenis
bawang, kita pilih bawang lanang ya. Karena apa? Lebih spesifik untuk pengobatan. Ya, penghancuran bawang tanpa madu tidak akan optimal ya. Jadi optimalisasinya dengan digiling bersamaan dengan madu. Ya, jadi ketika madunya kurang, maka produksinya juga tidak optimal, tingkat kehancurannya tidak merata. Oke. Oh, jatuh nggak itu itunya mesinnya artinya penggilingnya nanti jatuh jangan di ya. Oh ini. Dari ikut jatuh masuk lah. Oke, jangan lupa melepas dulu, Pisau. melepas pisaunya ya. Mengupas bawang bukan perkara yang gampang ya, resikonya tinggi. Kalau kita beli bawang dengan harga 40.000, maka kulit dan tingkat kerusakan bawangnya hampir 50%-nya rusak. Jadi ketika jenengan belanja 20 kilo ya, 20 kilo itu paling barangnya jadinya 10 kilo dalam bentuk sudah kupasan seperti ini. Ya. 50% resikonya besar. Resikonya besar. Jadi bagusnya sih beli yang sudah dikupas. Karena beli yang dikupas dan yang belum dikupas itu selisihnya hanya 10.000. Nih, banyak yang rusak. Nah, kalau tuh bisa dikupas ya banyak yang rusak itu. Rendemennya 50%. Itu harganya ketika kita beli bawang per kilo 100.000, maka sama dengan harga 200.000. Seperti itu. Kemudian ditambah madunya per kilo itu 1 liter, ya jadi 400.000. Makanya harganya nggak bisa murah, harganya tinggi ya. Menjadi kisaran per kilonya jatuhnya menjadi 400.000. Itu. Oke. Nih Mas Budi dan Mas Sino dan Mas Sidan lagi di dalam, lagi pengkondisian open. Tujuh on. Coba dimasukin aja. Dimasukin dulu, cukup enggak? Oh, masih kurang. Ya, coba nambah lagi. Satu kilo itu 1 kilo bisa nggak? Coba. Ke muat nanti dulu. Oh, Waktu diputar. oh itu lagi belum dipasang lagi ininya. Diambil lagi mas. Ininya lupa belum dipasang. Oh iya iya. Ya, jadi kurang dari 1 kilo ya. Sekali giling. Sebenarnya kalau nanti dalam jumlah tontonan ada mesin gilingnya nih, ya. Mesin giling tersedia. Mesin giling untuk ukuran besar, tapi karena ini produksi ukuran kecil ya, kita pakai cutter apa namanya nih. Bukan kayak blender biasa ini. Kurang lebih 8 on. 8 on ya, nggak ada 1 kilo. Madunya coba mas diukur pakai ini mas. Ini aja. Iya. Madunya berapa liter? Nah, coba. Madunya kira-kira, wah jangan sampai jatuh. Oke, udah coba nggak apa-apa. Isinya berapa? 0,2 atau 0,3? Setengah ini. Oh setengah ya? Ya oke. Yo, kita coba. Bisa pakai 9 ya.
Ah, jadi ini berapa tuh? 9 on. Ya sama ya kayak ini ya. Ini sama. Masih kurang. Cukup lah ya. Ini, Biar gampang hitungnya jadi. ini 10 on aja ya. Biar gampang 10 on masih kurang ya. Iya. 10 on itu sama dengan seliter lah ya. 10 on setengah liter. Eh? Setengah liter enggak? Setengah liter kan 50. Seliter. Oh iya, seliter. Sekilo. Sekilo lah madu bawangnya sekilo, itu sekilo katakan standarisasinya begitu kan nggak apa-apa ya ini. Berapa Mbak ya? Coba Mas. Ah. Bawangnya nambah lagi. Ini lagi untuk membuat SOP itu gitu. Jadi cairan bawangnya jangan sampai hilang gitu ya kan. Ya, tuh, ya berarti sekilo. Coba Mas masukin. Ini kan sekilo nambah Pak. Berarti sekilo sama 1 liter ya. Iya. Seperti itu saudaraku. Cara produksinya ini. 1 kilo bawang ditambah 1 liter madu diproduksi digiling. Kenapa nggak pakai air? Jangan, kalau pakai air ini justru kan bawangnya sudah ngandung cairan. Cairannya kenapa nggak dibuang? Biar meresap ke dalam, tetap meresap ke dalam bawangnya. Nanti efeknya atau akibatnya adalah madunya menjadi madu produksi. Madunya menjadi encer banget kayak air. Nah itu sudah nggak bisa dipakai. Kalau untuk produksi lagi bisa dipakainya untuk produksi lagi untuk menghancurkan. Jadi madu produksi itu madu yang setelah digunakan untuk menggiling. Oke. Oke ya, nanti kita akan kondisikan untuk mempercepat dengan cara dimasak. Yuk, ketika madunya kurang, maka tingkat kelembutannya menjadi berbeda, yang di atas susunya jadi kasar gitu, tidak bisa rata gitu buburnya. Jadi ternyata gini, madu bawangnya itu 8 on, menggunakan madunya lebih banyak. Madu yang untuk bawangnya 8 on menggunakan madu 1 liter, sehingga nanti terendam semua seperti itu ya. Ya Mas Budi gitu kan? Seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Pastikan bahwa madu yang digunakan untuk produksi lebih banyak. Iya. Perbandingannya 8 on bawang dan 1 liter madu. Oke. Ya. Proses penimbangan itu sekaligus kontrol. Barangkali ada bawang yang busuk ke bawah, jangan sampai ya. Jadi biar fresh semua bawangnya yang bagus-bagus. Nah, jangan. Jadi tidak digiling yang busuk. Nah, seperti ini nih, ya. Ini ada beberapa yang busuk itu sudah tidak bisa dipakai. Jangan dimasukkan nanti dikelompokkan tersendiri, katakanlah begitu. Karena sebenarnya busuknya nggak terlalu busuk sih. Ya hanya bopeng-bopeng kayak gini. Cuman kualitas yang untuk dijual yang bagus. Yang bopeng nanti dibuangin bopengnya, baru dimasak, baru diproses. Yo. Oke.
16, 17, 18, 19, 20. Ternyata hanya 20 detik saja. Ya. Kalau 30 detik hancur lebur. Jadi cukup dengan 20 detik. Ya, enggak ada satu. Ya, 20 detik tadi, 30 detik udah lembut banget. Kalau dengan 20 detik dengarlah pas lah kayak gini. Sini Mas. Oh iya. Oke. Ya, jadi kalau sudah tahu ya nggak usah ditimbang terus ini untuk mempercepat kerjaan. Jadi dikira-kira saja, kira-kira ukuran bawangnya setengah dari itu apa Mas? Setengah apa 3/4? Ya setengah lebih lah. Setengah lebih dikit ya. Kemudian madunya agar merendam seluruh permukaan bawang. Ya kira-kira 1 liter. Seperti itu. Ya. Merendam semua permukaan. Jangan bawang 8 on, madu 1 liter, kemudian diproses giling. Oke, sekarang kita akan kondisikan untuk memasak bubur. Ya, bubur bawang putih. Ya, bawang lanang juga. Nah, nanti kita kondisikan. Ini ternyata untuk mengupas 20 kilo saja butuh 2 hari ya Mas? Mas. 2 hari. 2 hari berapa orang Mas? 4 orang. Coba Masya Allah kan. Makanya nanti kalau kedepannya kita beli yang sudah jadi aja. Biasanya kita beli yang sudah jadi, cuman kemarin coba-coba karena tergoda sama godaan itu. Rayuannya penjual. Pengalaman kan. Iya, buat pengalaman harus tahu juga akhirnya. Jadi kemarin waktu beli bawang ini gampang Pak, nggak usah repot-repot, tinggal dicelupin ke air langsung langsung pada gampang. Loh, ternyata nggak sebegitunya, angel sulit. Jadi kedepannya kita beli yang sudah jadi, yang sudah kupasan. Inilah arti pentingnya seorang pengusaha. Lagi berarti Mas Itno sama Mas Budi itu diajarkan untuk menghitung. Itu kalau usaha nggak pandai menghitung bisa kayak gini akibatnya nih. Ya, hitung-hitungannya begini. Ketika beli sudah kupasan, selisihnya paling tinggi itu 10.000. Gitu. Kalau ngupas sendiri 10 kilo sehari belum tentu selesai. Gitu. Jadi lebih bagus beli yang sudah kupasan. Karena mungkin yang sana sudah ahlinya ngupas bisa cepat, bisa apa pakai mesin atau pakai apa nggak tahu, udah bisa cepat kayak gitu. Oke ya. Selanjutnya kita akan menghitung rendemennya. Artinya ketika 20 kilo dibeli dengan harga 2 juta, itu ongkos ngupasnya aja kalau 4 orang 2 hari udah misalnya 100-an udah 800.000 kan gitu. Kalau 800.000 ditambah modalnya 2 juta, maka 2.800.000 kan gitu. Belum lagi kerusakannya. Nah, kerusakannya itu hampir 50% busuk. Ini enggak, yang busuk kisaran berapa persen Mas? 20% mungkin ya? 20% yang rusak, kemudian kulitnya itu ya 10%. Jadi rendemennya itu hanya 70%. Artinya harganya menjadi yang tadinya harga 100 menjadi berapa? Menjadi kalikan 1,3.
Ya yang terbuang per kilonya itu 30.000. Itu sama dengan beli harga 130.000. Seperti itu cara menghitungnya. Ya. Tingkat rendemen itu tergantung dari tingkat kerusakan bawang. Kalau 100% nggak mungkin. Karena ada kulit yang dikupas. Ya, yang dikupas itu mungkin 10%-nya. Beratnya kulit itu 10%-nya. Tapi yang rusak itu bisa sampai 20%. Jadi rendemennya menjadi 70%. Itu sama dengan harga 130.000. Seperti itu. Kisarannya 130 sampai 150 ya untuk amannya. Ditambah dengan madu. Madunya 200 per liter. Maka menjadi produksinya ini baru produksi itu madunya. Baru madu produksi, belum nanti madu penyajian. Madu produksi itu untuk 20 liter ya kisaran untuk 20 kilo bawang kan jadinya cuman sekitar berapa? 16-17 ya kilo. Itu artinya dibutuhkan madu kisaran hampir 20 liter. 20 liter artinya 4 juta. 4 juta ditambah 4 juta. Berapa Mas mau Mas? Bawangnya menjadi 130 per kilo. Madunya 130 jatuhnya ya. Kemudian madunya menjadi 1 liter 200. Berarti 230 per liter itu per kilo. Belum nanti madunya 2 kali. Madunya itu saat penyajian supaya enak rasanya, maka dengan madu baru, bukan madu produksi. Sebenarnya madu produksi lebih berkhasiat ketika diminum, cuman kan sudah encer tuh bercampur dengan cairan di bawang putih. Lebih berkhasiat, tapi rasanya kan nggak enak. Nah, bukan hanya produksi yang kita jaga, tapi juga bagaimana sang penikmat bawang putih ini atau bawang lanang ya itu enjoy saat menikmatinya. Jadi nggak ada rasa getir, tapi setelah minum itu akan keluar keringat panas hawane. Ya itu akan membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, mengobati gangguan kolesterol, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan stamina tentu. Ya, mengobati berbagai macam jenis penyakit. Seperti itu. Inilah manajer produksinya nih. Mas Hitno, Pangeran Rembes. Ini Pangeran Rembes produksi untuk pengkondisian bijos. Oke. Ini situasi produksi. Area produksi yang sekarang masih pating cerantel bajunya itu. Wah, ini harus dikondisikan nih. Ini kalau ada petugas kesehatan ke sini pasti diperingatkan keras. Ya. Ini area produksi. Mas Jidan lagi produksi, lagi open nih. Ya. Pengopenan kunyit ya, Mas? Biar kering, biar optimal keringnya. Bukan hanya dijemur, tapi juga di open. Ini sekilas tentang produksi madu dan campur sari kunyit jahe temulawak